modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam penyusunan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, terdapat langkah dan struktur yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Identitas modul. Informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar, jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. 2. Kompetensi awal. Kompetensi awal merupakan pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik atau bidang tertentu. 3. Profil pelajar Pancasila. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui materi atau isi pelajaran, pedagogi, kegiatan proyek atau asesmen. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. 4. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang perlu. 5. Target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu: yang pertama, peserta didik reguler atau tipikal, yaitu umumnya tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan wajar, yaitu memiliki gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya, misalnya dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan sebagainya. Yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. 6. Model pembelajaran. Model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. 7. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari proses pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. 8. Pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalimat pemahaman bermakna. Yang pertama, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Dan yang kedua, makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. 9. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dari siswa. 10. Kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti pada bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Dan 11. Asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, mulai dari asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Bentuk asesmen yang bisa digunakan yaitu: yang pertama, sikap atau profil pelajar Pancasila dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Yang kedua, performa, meliputi presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Dan yang ketiga, tertulis, meliputi tes objektif, esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar atau salah. Demikian penjelasan mengenai struktur modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga bermanfaat dan terima kasih.